Oke, salah satu cerita menarik tentang Boruto ini, baik di kisah anime atau bahkan chapternya, adalah karma. Ya, ini jadi semakin seru lagi ketika pertama kali mereka bertemu di episode 187 kemarin itu. Di sana Boruto yang menyadari jika bocah ini memiliki tanda yang serupa dengannya. Boruto semakin penasaran siapa orang ini. Cerita tentang Kawaki ini adalah momen pertemuan pertama mereka sampai akhirnya bisa berteman dekat dalam keluarga Uzumaki. Di sini Kawaki memang lebih kasar daripada Boruto dan bersikap bodoh amat, tapi dia mengetahui banyak soal segel karma. So relax, kita akan bahas tentang awal pertemuan dari sang rival itu. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai awal pertemuan pemilik dua karma sampai related ke chapternya. Oke, kisah pertemuan mereka ini dibuka di episode kemarin setelah mereka itu takjub bahwa robot-robot tersebut bisa dihancurkan. Padahal mereka saja tidak bisa merusaknya, dan adegan penting akhirnya terungkap setelah Chamaru memanggil mereka semuanya. Ya, itulah Kawaki. Dia sedang tergeletak pingsan tak berdaya di area bekas pertempuran itu, dan Konohamaru awalnya itu mewaspadai agar Boruto tidak langsung mendekat dikarenakan bisa saja itu adalah sebuah jebakan. Tetapi Boruto tidak mendengarkan kakaknya itu dan insting tanpa ragunya langsung melompat menemui orang itu dan tanda segel. Ya, inilah kali pertama Boruto melihat ada orang lain selain dirinya yang memiliki tanda itu, dan tentunya ada di tangannya. Boruto yang belum tahu itu apa terlihat sangat kebingungan, dan ternyata orang ini punya segel yang sama dengan dirinya. Apa yang terjadi dan ada apa dengan semua ini? Di sini Boruto itu bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Nah, itulah adalah momen pertemuan mereka yang akan terus terhubung selama kisah shinobi modern ini, karena cerita ke depan akan lebih kompleks lagi. Kita sebut ini adalah sebuah pertemuan dengan sang rival melalui jalur karma. Karena setelah ini akan banyak momen-momen terjadi, kita langsung saja melompat saat Kawaki akan berada di Konohagakure nanti. Ya, saatnya nanti Kawaki akan menjadi murid dari Hokage ke-7 karena Konoha sudah mengetahui jika karma dan kara ini memiliki hubungan, dan sebagai orang yang sangat waspada, Naruto menjaga Kawaki sehingga mereka akan tinggal satu rumah dengan Boruto. Kawaki memang lebih banyak tahu soal karma sih daripada Boruto. Bahkan beberapa kali Kawaki nanti akan mengajari Boruto dengan kasar tentunya cara menggunakan tanda segel karma itu. Nah, kita di sini sebenarnya jadi penasaran juga sih gimana saat Delta nanti akan bertemu dengan Kawaki, dan momen epik Kawaki serta Himawari nanti yang akan bertemu dengan Delta Kara. Sekarang ini kita sama-sama tahu sih seperti apa karma tersebut di chapternya. Bahkan Kawaki adalah orang yang membantu Boruto bisa membuka portal dimensi tersebut. Peran Kawaki sebagai rival itu memang naik turun. Sekarang sih masih baik, belum tentu untuk kedepannya. Satu yang pasti nanti, Kawaki adalah orang yang paling menghormati Hokage ke-7. Ia rela nyawanya sekalipun demi keselamatan Hokage, ayah dari Boruto. Nah, sekarang ini kita akan bahas yang dasar-dasarnya aja dulu soal karma. Kita nggak akan terlalu memfokuskan dalam chapternya terbaru kemarin karena itu terlalu spoiler. Gini deh, beberapa hal yang kita tahu dalam kisah shinobi terbaru ini pasti menyangkut soal Otsutsuki. Dan yang menariknya nih, di kisah Boruto terbaru ini pastinya menyangkut soal karma. Sebuah tanda yang konon awalnya hanya dimiliki oleh Otsutsuki dan diberikan kepada beberapa orang di era ini. Salah satunya dua tokoh sentral di cerita ini, di mana Kawaki serta Boruto. Nah, seperti yang kita tahu, Boruto dengan Momoshiki serta Kawaki dengan Ishiki Otsutsuki atau Jigen sekarang. Kemarin adalah momen pertama dalam animenya Boruto ini menggunakan segel tersebut. Tanpa ia sadar, ia melakukannya. Nah, fakta pastinya seperti ini, Momoshiki ini bisa saja keluar dengan karma Boruto tersebut. Jadi logikanya seperti konsep yang Ishiki tanamkan kepada tubuh Kawaki, dimana ketika karma tersebut benar-benar menguasai tubuh Boruto dan bisa 100%, bukan hal mustahil tubuh Boruto bisa dikendalikan. Dan Momoshiki kembali bangkit setelah merilis karma tersebut. Nah, momen ini sudah terjadi saat Boruto tanpa sadar dikendalikan oleh karmanya, dimana ini adalah ulah dari Momoshiki Otsutsuki. Sementara Kawaki sendiri lebih sadar akan hal tersebut soal karma. Sepertinya sudah diketahui memang karma ini secara tidak langsung sebagai backupan dari seorang Otsutsuki. Konsep wadah yang biasa disebutnya juga pernah dilakukan oleh si legenda Sannin Orochimaru di masa lalu dengan teknik segel fusi tensei yang legendaris itu. Nah, simpelnya, jika tubuh seseorang yang digunakan ini sudah rusak atau mencapai batasnya, maka si pemilik karma ini bisa melakukan backup dan bisa mendapatkan tubuh yang baru. Dimana kalau mengacu dalam chapternya, hal ini seperti halnya sebuah data.
di mana seorang Otsutsuki itu bisa menduplikat dirinya lalu mepastikan ke wadah baru itu. Dalam kasus simpelnya adalah Boruto sendiri. Namun gini, ada yang membedakan antara karma Boruto dan karma dari Kawaki, di mana untuk Boruto karmanya ini didapatkan ketika meledakkan Rasengannya kepada Momoshiki Otsutsuki. Sementara untuk Kawaki sendiri adalah pemberian langsung dari Jigen melalui eksperimen lewat Amado. Nah, yang kita tahu nih, sepanjang hidupnya Kawaki ini benar-benar ingin melepaskan segel itu, dan bagi yang membaca chapternya harusnya sudah tahu apa yang terjadi sekarang ini. Lalu untuk kekuatan mengerikan baik keduanya, kami pikir itu ada beberapa hal yang sudah diketahui. Pertama adalah menyerap dan mengeluarkan jutsu. Nah, untuk Boruto pasti para fans juga sudah tahu jika Momoshiki ini di tangannya dahulu memiliki Rinnegan, dan jutsunya ini bisa menyerap segala macam ninjutsu. Bahkan nih bisa mengeluarkannya langsung menjadi jauh lebih besar dan lebih kuat tentunya. Kemampuan inilah yang bisa digunakan oleh Boruto bahkan Kawaki jika fungsi utama dari karma mereka adalah menyerap dan mengeluarkan ninjutsu. Tapi sementara ini Boruto belum bisa mengeluarkan ninjutsu tersebut, hanya menyerapnya. Tapi ada catatan di sini, di mana karma yang diserap haruslah bermuatan cakra, di mana contohnya jika seorang shinobi menyerapnya dengan katon atau seorang ilmuwan menembaknya dengan sense ninja sekalipun, asalkan menggunakan cakra, maka serangan tersebut bisa diserap oleh karma Boruto atau bahkan Kawaki. Nah, kondisi ini sudah beberapa kali ditampilkan keduanya saat kebangkitan karma, bahkan saat berhadapan dengan Kashin Koji. Karma ini juga bisa melakukannya. Seperti kemarin itu saat menyerap api Zanmai no Shinka. Badas emang. Kedua adalah karma ini beresonansi. Nah, ini bisa menjadi sangat mengerikan, dimana jika karma ini beresonansi artinya semuanya saling terhubung. Dalam kasus ini adalah Boruto serta Kawaki, di mana dalam beberapa adegan saatnya nanti mereka ini karmanya akan beresonansi satu sama lain. Di mana teknik yang diserap Boruto, maka Kawaki bisa menggunakan kembali untuk penyerangan. Nah, memang sejauh ini Kawaki terlihat lebih menguasai dan tahu banyak soal karma ini daripada Boruto. Oke, seperti yang kita tahu kalau melihat dalam kisahnya soal wadah ini, Kawaki memang muncul setidaknya setelah 2 tahun saat pertama kali dalam episode pembuka, yang mana jalan cerita Boruto ini seperti sebuah flashback dalam adegan pertempuran Boruto dewasa. Tetapi setelah sekian lama nih, mereka sudah berjumpa sebuah karma dari Otsutsuki yang menghubungkan keduanya satu sama lain. Jadi kesimpulannya, pertemuan di anime ini sebagai langkah awal agar Konoha dan tim 7 ini mengetahui jika lawan yang mereka hadapi saat ini sangatlah berbahaya. Tidak seperti Ninja Mujina atau bahkan Byakuya. Kara lebih dari itu. Mereka diisikan oleh para orang-orang kuat, dan satu di antara informasi itu adalah soal segel karma. Oh ya, satu lagi. Soal data yang dibawa oleh Konohamaru, maybe next time kita akan bahas apa dan bagaimana Sasuke bisa mendapati titik koordinat saat itu. Semua ini karena peran panjang Konohamaru dalam misinya kali itu, yang membuatnya harus kehilangan Mugino, bertemu pengguna Rasengan lain, terbakar Zanmai no Shinka, dan bertemu dengan orang baru yang memiliki tanda seperti Boruto. Dia adalah Kawaki, sang wadah serta pengguna kekuatan karma. So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai awal pertemuan pemilik 2 karma sampai related ke chapternya saat ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.